Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kanda Yunda yang insya Allah mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, Oh, Salih. kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita diberi syafaat oleh beliau bisa di akhir eh, di akhir kelak. Amin. Amin. Pada subuh kali ini, alhamdulillah kita bisa hadir kembali di pengajian rutin KBPI yang sudah menginjak ke 172. Alhamdulillah kita masih bisa menjaga silaturahmi, bisa menjaga sarana untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Alhamdulillah pada subuh kali ini telah hadir Bapak Ustadz Muhammad Sadam Idris, SPDI, MPDI. Selamat datang, selamat hadir di majelis ilmu, majelis Jumat pagi, Ustadz. Ya, Insyaallah. beliau eh, ini di Medan ya, Ustadz ya? Maksudnya di Medan ya? Ya, Oh, Sumatera Utara. oh ya, Sumatera Utara. Oke, beliau sebagai dosen UIN, sekaligus juga sebagai pimpinan Majelis Taklim Tawasul di Kota Medan, Dai Kamtibnas Polda Sumut ya. Dan Ya, juga beliau adalah keluarga besar pelajar Islam Indonesia di Sumatera Utara. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir sama-sama, Ustaz. Ini eh, keluarga besar hadir. Ini dari Sabang sampai Merauke ini ya, hadir ya. Dari Papua juga hadir, Lampung hadir, NTB eh, di Jawa hadir. Ya, alhamdulillah ini forum silaturahmi yang kita akan jaga terus. Pada tema subuh kali ini atau pagi kali ini akan disampaikan topik yang saya kira sangat penting ya. Tetap kita harus usahakan, yaitu tentang keikhlasan. Ikhlas adalah kunci ketenangan hidup. Ya. Eh, untuk mengawali kegiatan pengajian ini, marilah kita baca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai atau untuk selanjutnya, saya persilakan pada Ustadz. Ini untuk waktunya biasanya 45 menit dari jam 6, nanti 15 menit sisanya itu adalah dialog. Silakan Ustadz untuk memulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Setinggi puja sedalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita hidup, bukan hidup yang berjalan begitu saja, akan tetapi hidup yang diberikan rahmat, diberikan rahim, sehingga dalam perjalanan hidup kita memperoleh kebahagiaan, memperoleh ketenangan, memperoleh keharmonisan, lebih-lebih mendapatkan bahagia di dunia insyaallah, juga bahagia di akhirat nanti.
Setelah bersyukur, marilah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada hari yang berbahagia ini, hari yang penuh berkah ini, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, dimanapun ia berada, insya Allah mudah-mudahan menjadi umatnya yang terbaik, yang istiqomah, tetap menjalankan sunnah dengan hati yang teguh pendirian, dan insya Allah kitalah yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda, saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah pagi hari ini kita masih dapat bertatap muka dalam balutan dan dalam bingkai silaturahmi, bingkai persaudaraan, yang mana ini akan kita rawat sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pewara, pembawa acara. Kita akan merawat ini semua sebagaimana kita selalu merawat hati kita masing-masing. Ayahanda, ibunda, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada. Hari ini yang ingin kita bicarakan adalah apa sih kunci dari sebuah ketenangan dalam hidup? Ternyata jawabannya adalah keikhlasan. Sebenarnya hidup ini harus enjoy. Apa yang dimaksud dengan enjoy itu? Kalau Allah kasih kita, ya kita harus bersyukur. Dan sewaktu-waktu ketika rezeki atau apa saja yang kita miliki ditahan oleh Allah, maka kita harus sabar. Dan ketika apa-apa yang sudah ada pada diri kita itu diambil atau bahkan ditarik oleh Allah, ya kita harus ridho dengan segala ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Yang jelas, ayahanda, bunda, saudara-saudaraku dimanapun berada, bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup, baik di waktu malam ataupun di siang hari, bahkan dimanapun kita berada, apapun yang menimpa kita, baik itu sebuah kebahagiaan ataupun sebuah kesulitan atau barangkali sebuah kesusahan, yakin dan percaya bahwa setiap yang terjadi ada hikmah yang luar biasa yang akan Allah berikan kepada kita sesuai dengan waktu yang sudah Allah tetapkan. Jadi terkadang kita ini sejatinya tidak ada masalah yang berbahaya di dunia ini. Ayahanda, bunda, tidak ada masalah yang berbahaya di dunia ini. Yang berbahaya adalah ketika kita salah dalam menanggapi masalah. Itu yang berbahaya. Ibarat kata kalau kita berkebun, kita mau potong ranting pohon, potonglah rantingnya dengan pisau silet. Atau kalau kita mau tebang dahannya, maka tebanglah dia dengan kampas. Ini kadang-kadang hidup kita nih, masalah yang hadir, ujian yang hadir, hanya sekecil ranting pohon, tapi kadang-kadang kita menyikapinya dengan membawa kampak. Padahal yang hadir itu dapat kita hilangkan hanya dengan artinya sebenarnya masalah yang hadir itu tidak berat, namun yang membuatnya berat adalah pikiran kita sendiri. Makanya ayahanda, ibunda, kuncinya adalah hidup jangan ingin dipuji orang, dan juga jangan takut kalau dicaci orang. Yang namanya Abu Lahab dan Abu Jahal, ayahanda, bunda, dari zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini, yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab beserta saudara-saudaranya, ada Abu Gosok dan sejenisnya,
akan terus ada dalam lingkaran kehidupan kita. Kalau yang kita kerjakan itu baik, maka yakin dan percayalah, pasti ada orang yang juga tidak senang, bahkan tidak bahagia dengan apa yang sudah kita kerjakan. Konon lagi yang kita kerjakan sebuah perbuatan yang tidak terpuji, maka orang-orang yang tidak menyukai kita tersenyum bahagia karena sudah menganggap kita gagal dalam menghadapi hidup ini. Jadi kita kalau dipuji jangan terbang, dicaci, dihina juga jangan tumbang. Karena kalau kita dicaci oleh mulut dan lisan manusia, maka ucapan itu hanya habis ketika dia sudah selesai berbicara. Tapi yang paling penting adalah ketika Allah yang mengatakan kita, ini hambaku yang baik, ini hambaku yang bertakwa, ini hambaku yang selalu menebar senyum, ini hambaku yang selalu menebarkan ketentraman dalam kesehariannya, adalah hal yang jauh lebih berharga ketimbang pujian dari manusia. Ayanda bunda yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua adalah jangan selalu ingin diketahui orang amal kita. Artinya fokuslah menjalankan ibadah dengan niat yang dilandasi karena iman, yang dibalut dengan keikhlasan. Sehingga ketika dimanapun kita mengerjakan ibadah, ada ataupun tidak orang yang melihat, sejatinya itu tidak pernah mempengaruhi perbuatan kebaikan yang terus kita kerjakan. Karena apa-apa yang kita kerjakan tidak melulu harus diketahui oleh orang lain. Bahkan kadang-kadang kita ini sibuk mencari pengakuan manusia bahwa kita ini adalah orang yang patut dihargai. Bahwa kita ini adalah orang yang patut dihormati. Tapi ternyata hal itu tidak bertahan lama. Bagaimana contoh-contoh sudah bahwa kita hari ini sebenarnya hidup tidak ada yang membawa apapun. Dan apapun warna kulit kita, apapun status pangkat dan jabatan kita, tidak akan menjamin kita bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia akhirat. Kenapa? Karena Allah, kata Nabi, melihat kita ini, innallaha la yanzuruna ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuruna ila qulubikum. Allah enggak melihat rupa kita, mau tampan mau cantik, karena sejatinya tampan dan cantik akan hilang sesuai dengan waktunya. Allah juga tidak melihat pakaian kita, mau kau beli dari Itali, Paris, Roma dan sejenisnya, sungguh itu tidak akan menambah nilaimu, nilai takwamu di hadapan Allah. Akan tetapi Allah akan melihat hatimu, karena hati, kata Nabi, ibarat raja. Mana bala tentaranya adalah seluruh panca indera kita ini. Kalau hatinya bersih, maka lisannya akan mengucapkan kata-kata yang menenangkan. Kalau hatinya bersih, tangannya dia akan gunakan kepada hal-hal yang membawa manfaat kepada sesama. Kalau hatinya bersih, matanya akan selalu melihat kebaikan demi kebaikan yang ada di hadapannya, sampai melupakan keburukan-keburukan yang pernah dia dapati. Dan hidup kita tidak akan bahagia bila kita selalu ingin dibahagiakan oleh orang lain. Karena sesungguhnya bahagia itu adalah dengan membahagiakan. Jadi simpel hidup ini ayahanda bunda. In ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, maka kebaikan itu sejatinya akan kembali kepadamu. Jadi kalau hidup ini mau kita bahagia, maka mulailah dengan membahagiakan orang lain. Kalau hidup mau dihormati, maka mulailah menghormati orang lain. Kalau hidup mau disayangi, maka mulailah menyayangi orang lain. Karena apa yang kita tanam,
maka itulah yang akan kita tuai. Ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hidup kita ini jangan semua dibawa ribet. Jangan segalanya dimasukkan ke hati. Jangan pula segalanya jadi emosi. Tenang. Kalem aja. Insya Allah jadi kebaikan. Jadi kadang-kadang satu hal yang membuat hati tak nyaman itu, hidup tak tenang, dan mengundang penyakit lahir batin adalah kita kebanyakan berprasangka buruk, berpikir dan berkata yang negatif. Maka kata Allah kan, aku ini sebagaimana prasangka hamba. Kalau disangkanya dekat, maka dekatlah. Makanya lah kita harus merasa selaku hamba Allah ini yang selalu diawasi, merasa dilihat, merasa bahwa hidup ini apapun bentuknya, apapun warnanya, bagaimanapun pangkat jabatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan dimintai semua yang kita kerjakan akan kita pertanggungjawabkan. Maka orang yang bahagia adalah orang yang mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, menahan marahnya, mampu memaafkan orang lain tanpa harus membalas. Walaupun sebenarnya dia mampu saat itu membalas. Dia sanggup dan punya kuasa untuk membalas. Tapi dia menahan dirinya. Itulah orang-orang yang berbahagia. Jadi semuanya dimulai dari pikiran kita. Kalau kita bilang badan kita sehat, kita kuat, maka begitulah yang akan terjadi. Kalau kita bilang kita orang yang baik, seterusnya, selamanya, maka insya Allah itu juga lah yang akan terjadi. Maka ayahanda bunda, sejatinya kita hidup ini ibarat orang yang merantau. Maka rugi kalau kita tahu kita merantau, nggak nyiapin bekal. Kata Imam Al-Ghazali, hidup ini jadi di safinah fa innal bahru amik wa khuzizat fa innas safaru ma'id. Perbaiki kapalmu, dandani kapalmu, rawat, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Apa makna rawat kapalmu? Itulah kita harus senantiasa merawat iman kita. Karena kehidupan ini seperti air laut. Dia kadang-kadang mau pasang, dia kadang-kadang mau surut. Tiba-tiba angin kencang, tiba-tiba ada badai. Itulah proses perjalanan hidup. Namun sejatinya tidak akan pernah ada satu hal yang menimpa kita kecuali di dalamnya ada hikmah yang ingin Allah berikan kepada kita semua. Maka mulailah kita berpikir dengan berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang hadir, bahagia, susah, senang, berat, ringan, tetaplah berprasangka bahwa Allah yang akan memberikan kebaikan demi kebaikan ketika kita sabar dalam menghadapi apa yang kita terima selama ini. Ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hidup jangan semakin banyak kita menyebut nama Allah itu, ya kan, dengan ikhlas dan benar, maka Allah akan memperlakukan kita dengan spesial. Kalau kita minta sama manusia, seumpama Ustadz datang nih ke Palembang, umpama, jumpa keluarga besar kita. Sekali Ustadz singgah ke rumahnya bermalam, mungkin dia akan bahagia menyambut kita hadir. Tapi bulan depan kebetulan Ustadz datang lagi ke Palembang. Mungkin apakah karena ada tausiah dan sejenisnya. Mungkin yang kedua juga masih mau ngasih yang baik. Ketiga, keempat dan seterusnya. Mungkin barangkali bertanya, ini Ustadz mau datang, diundang apa mau sama Allah? Berapapun kali kita minta, Allah akan tetap memberikan. Walaupun dalam satu hari ini, dalam satu hari itu, kita tetap melakukan kesalahan.
Akan tetapi Allah masih terus memberikan rezeki, kebaikan, kesehatan, kesempatan, dan kekuatan. Jadi kesimpulan hari ini, hiduplah kita sebagai hamba Allah yang ikhlas. Apapun yang kita terima, ridolah. Apapun yang tidak kita dapat, ikhlaslah. Jangan mengejar sesuatu yang sulit. Jadi jangan kita ini menyulitkan diri sendiri. Jadi itu dia. Semakin sedikit keinginan, maka semakin banyak bersyukur, semakin nyaman dan bahagia, serta semakin bertambahlah karunia Allah. Karena hati-hati dengan banyaknya keinginan duniawi, karena tak akan ada habisnya. Dan ingat, kita sudah biasa melihat orang berada di atas kapal. Tapi yang jarang kita lihat adalah ketika kita melihat ada air di dalam kapal. Itu berarti kapalnya ada kebocoran. Itu sama dengan kita di dunia. Kau boleh hidup di dunia ini. Kau boleh berdiri di atasnya. Tapi jangan pernah sekali-sekali memasukkan dunia ke dalam hati. Ayahanda bunda yang dimuliakan Allah. Kesimpulan kita pada pagi hari. Yang pertama, hiduplah menjadi hamba Allah yang benar-benar takwa. Dimanapun berada. Yang kedua, hiduplah menjadi hamba Allah yang ridho menerima segala ketetapan-ketetapan Allah. Yang ketiga, apapun yang hadir, apapun yang kita terima, yakin dan percaya bahwa ada hikmah terbesar di balik kejadian itu, dan pasti Allah tidak akan pernah memberikan kita ujian melebihi batas kemampuan kita. Yang terakhir, Ustadz pengen kasih amalan dan menyapa kita dari Sabang sampai Maroke. Kita kasih amalan yang pertama, SD. Yang kedua, SMP. Yang ketiga, SMA. Yang keempat, S1. Yang kelima, S2. Yang keenam, S3. Ya, Ustadz nyuruh kami kuliah lagi, sekolah lagi. Bukan. SD, sholat duha. Tak bisa 2, 4. Tak bisa 4, 8. Tak bisa 8, 12. Yang kedua, SMP. Sholat malam, perbanyaklah. Yang ketiga, SMA. Senang membaca Al-Quran. S1, silaturahmi. Nah, inilah yang kita lakukan pada hari ini. S2, saum sunnah. Puasa Senin Kamis. Yang terakhir S3, senantiasa sedekah seikhlasnya. Jadi ini saja ayahanda bunda, seluruh saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun berada. Insya Allah kita akan menjaga bingkai persaudaraan ini, bingkai kasih sayang ini atas ridho dan keikhlasan. Karena Allah sehat-sehat semua ayahanda bunda, banyak rezekinya, berkah umurnya, berkah rezekinya. Ini saja yang dapat Ustaz sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Sadam Idris yang telah memberikan nasihat-nasihatnya tentang pentingnya keikhlasan. Baik, untuk mengawali atau untuk selanjutnya adalah pertanyaan ya. Di sini sudah ada raise hand. Yang pertama, Bapak Soekardianto, nanti Pak Zahrawi, kemudian Pak Dubes, dan Pak Ahid Ardiansah. Ini Ustadz, satu pertanyaan langsung dijawab atau mau beberapa pertanyaan dijawab? Ya, Kita kumpulan. kumpulkan aja. Baik. Baik, Pak Sukardia. Pak Sukardi, silakan Pak Sukardi.
Halo, Ya Pak Soekardi. Pak Soekardi. Halo, Atau lewat dulu beliau dari mulai sudah raise hand itu Pak Asep. ya sebentar ya. Pak Soekardi, halo. Ya. Halo Pak Soekardi. Halo, halo Pak. Ya, di Pak Halo. Jaharwi aja dulu Pak Asep. Pak Supardi dari mulai acara sudah raise hand, mungkin kepencet kali. Oke, baik. Pak Zahrawi, Eh, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu teriring doa semoga jamaah sekalian diberi awet tua, sehat, manfaat. Barokallah. Amin. Ya, ini saya dari Bantul, Yogyakarta. Ya, Saya betul, Ki. sebelum menyampaikan pertanyaan ingin menyampaikan bahwa saat ini dengan dihadapannya hidup dengan kompleksitas masalah multidimensi, saat ini terasa banyak krisis eksistensi dalam kehidupan. Sehingga masyarakat cenderung sensasional, prestis secara konsumtif, materialis, individualis, bahkan sekarang banyak adalah sedikit. Ini kata-kata yang mungkin saya susun sesuai dengan kemampuan saya. Hidup tidak minta, tidak terhindari. Kita makhluk saja. Harus ada ikhtiar dan doa. Bahkan sakit dan perkara tidak minta juga diberi. Yang terpenting tawakal Allah. Ingat apa yang kita punya saat mati tidak dibawa. Sebagai ruh atau semangat kita, ikhlas adalah kekuatan. Sabar adalah saudara sahabat setia. Ikhtiar adalah jalan. Doa adalah harapan. Tawakal ala Allah adalah kepastian. Bersyukur adalah kemenangan, keberhasilan, dan kebahagiaan. Tak mungkin orang bisa bahagia tanpa bersyukur. Ikhlaslah kata kuncinya. Nah, sekarang bagaimana implementasi mengingat kompleksitas masalah multidimensi tadi agar kita bisa dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dan S yang lain. Semoga pada kesempatan ini kita mendapat tambahan pencerahan sehingga harapan kita nanti kelak kita segera untuk bisa mendapatkan rahmatan lil alamin. Mohon maaf Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga tetap sehat ya Mbah. Baik, Alhamdulillah. Pak Amin, amin. Dubes. Pak Dubes, silakan Pak Dubes. Ya, oke ya. Sebetulnya ikhlas ini sesuatu yang kelas ya, tingkat tinggi ya. Cuman tadi kurang dijelaskan apa itu ikhlas ya. Jadi menurut Al-Quran itu apa itu. Jadi karena ikhlas itu kan amalan hati ya. Dan itu harus dengan ilmu. Orang tidak akan cenderung tidak ikhlas ya karena dia nggak paham apa itu ikhlas ya. Dan sebetulnya kalau kita paham dari kalau kita baca iftitah itu Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidzalika umirtu. Jadi itu sebetulnya yang ikhlas itu kalau dalam khalas itu adalah bersih, fokus satu. Jadi hanya betul-betul tidak ada motivasi, orientasi, tujuan kecuali Allah. Makanya surat Al-Ikhlas itu apa itu Qul huwallahu ahad itu. Nah, itu disebut Al-Ikhlas. Itu karena apa? Fokus. Dan memang itu apa wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin ya. Jadi memang fad'uhu biha. Jadi dengan harus apa? Harus ala lidun ala lillahi dinul khalis. Jadi kalau kita itu berbuat tanpa apa niat ya inamal amru niyah bukan karena Allah dia tertolak la yukbal. Nah oleh karena itu oleh pemerintah. Maaf, Ustadz ke mute. Lain yang diteliti, oh, lain yang oh Kemute. Ustaz. commute ya. Ya, kemute sama Oke. Ustaz. Jadi ini tidak mudah ya apa itu oleh karena itu kita perlu apa yang membuat kita ini ikhlas dan apa yang membuat kita ini
tidak ikhlas ya tuh. Ya lagi-lagi karena apa itu kita nggak paham gitu, su'il faham. Nggak paham Al-Quran, nggak paham ya itu sehingga kita tanpa disadari ya kita melakukan kesalahan ya. Karena ini tingkatan tinggi derajatnya kata apa Imam Ghazali ini tingkatan tinggi. Imam Ghazali saja itu sering nangis ya gara-gara dia itu tergelincir dalam apa tuh pergeseran niat ya. Makanya inamal a'malu binniyat. Derajat amal itu tergantung dengan niat itu. Nah, oleh karena itu gimana kita bisa mencapai derajat tinggi bukan hanya sekedar karena apa itu karena kita itu ada keinginan ya, tapi kita harus paham dulu apa hakikat itu. Makanya itu apa diajarkan dalam tiap sholat, cuman banyak orang yang tidak paham tentang apa filosofi itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Dan Al-Qur'an itu sangat betul-betul wa nahnu lahu mukhlisun. Semua ulama apa itu para nabi itu menjadi wajib. Bahkan yang disampaikan oleh setan ya, semua akan aku gelincirkan. Semuanya akan aku walauyanahum ajma'in. Semuanya akan aku kalahkan. Illa ibadaka minhum illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, ini ikhlas jadi banyak mukhlisin mukhlasin. Nah, ada banyak tapi sebetulnya sumbernya sama. Nah, ini adalah suatu kekuatan. Jadi ini karunia yang paling dahsyat ya daripada Allah ya kepada kita. Jadi kalau orang itu betul-betul ikhlas, maka dia dengan sendirinya itu akan makomnya itu naik sekali derajatul ikhlas itu ya. Kenapa? Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Karena dia tahu gitu bahwa semua segala sumber itu adalah Allah gitu loh. Jadi memang apa itu dan memang Rasulullah apa itu diperintahkan untuk itu. Nah, itu adalah satu akhlak apa itu al-jauhar ya karena manusia itu ada dua al-jauhar yang fisikal yaitu dan yang kedua adalah al-jauhar. Nah, kenapa cenderung orang tidak ikhlas? Karena orang itu kata Al-Qur'an ya ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Karena umumnya manusia itu orientasi ya, yang kurang merenung, yang kurang berkontemplasi, melihat sesuatu dari lahirnya tok. Dia abai, ghaflah. Nah, ini bahayanya. Ghaflah terhadap yang al-jauhar, yang substansi, yang akhir. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali. Makanya oleh itu kita harus bersih. Makanya wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhu wa huwa muhsin. Muhsin itu betul-betul orientasinya ingin melihat dan dilihat oleh Allah, kan begitu. Jadi makanya di Al-Qur'an juga ada inna anzalnal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin. Mukhlishan. Jadi harus bersih. Nah, tapi ini tidak mudah, semuanya butuh proses ya, butuh proses belajar ya. Pertama, bagaimana caranya? Ya, kita harus berilmu dong ya, karena ilmu itu akan nurun cahaya yang membuat kita itu menjadi terang itu. Ya, kita itu tidak ikhlas karena bodoh, al-jahul zulm. Az-zulumat yang nggak bisa melihat ini yang baik, mana yang buruk, mana baik, lebih baik, mana yang terbaik, tidak bisa membedakan itu. Karena apa? Karena apa itu dia az-zulm. Nah, makanya termasuk Ya, cukup. ikhlas itu adalah bagaimana tidak mensyirikkan ya. Jadi ikhlas itu adalah tauhid hakikatnya. Satu tujuan, satu orientasi. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada kalau kita ingin ketemu dengan Allah itu adalah amalan wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Wala yusyrik bi dalam penghambaan itu tidak ada orientasi lain, tidak ada motif lain kecuali Allah. Nah, disitulah yang menjadi syarat nanti pertemuan dengan Allah harus ikhlas. Ikhlas itu punya makna adalah tidak menduakan itu. Nah, untuk tidak menduakan itu tidak mudah ya, karena itu memang makanya itu perlu semua Rasul visinya itu begitu dalam rangka walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an ibudullah. Nah, supaya fokus, jangan sampai wajtanibut taghut. Karena kecenderungan orang itu cenderung menduakan, meninggalkan karena dia tidak mengerti tentang qimah, nilai bahwa Allah itu yang utama dan pertama. Jadi yang pertama dan pertama. Saya pikir itu sekedar siap. untuk melengkapi. Terima kasih. Makasih. Silakan lanjut. Mas Syahid Ardiansyah.
Eh, saya dari ibunya Syahid ini ingin menanyakan Oh, ini iya, iya, oke. Silakan, maka, ketinggalan silakan. aja. Ketinggalan nomor 5, 6 sama 9. Bisa diulang lagi nggak? Oh, Itu oke. aja. Syukuran jazakumullah khair. 5, 6, 9 tadi diulang ya. Oke, baik. Materinya Pak, bisa di-download itu. ya, Mas Agus, Cak Agus, silakan Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang telah memberikan banyak materinya tadi. Ini masalah yang sangat mendasar ya, persoalan ikhlas ini. Tadi disinggung kalau ingin bahagia, bahagiakanlah orang lain. Ini pernyataan yang menarik. Bagaimana saya ingin tanyakan, bagaimana menjelaskannya tentang seseorang yang sudah sedemikian rupa ikhlas, katakanlah begitu ya, karena ingin membahagiakan orang lain. Dalam pengertian membahagiakan di sini ingin menyelamatkan orang itu, dalam versi orang yang ingin menyelamatkan itu ditanggapi berbeda, sehingga menimbulkan reaksi yang justru tidak tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan itu. Katakanlah misalnya tokoh-tokoh kita, misalnya apakah itu Buya Hamka, ya Buya Natsir, yang sedemikian rupa menyampaikan satu kebenaran tanpa ada maksud apapun. Tapi toh ditanggapi sedemikian rupa sampai-sampai perlakuan terhadap beliau-beliau itu sangat zalim. Bisa dilihat dalam sejarah di Orde Lama maupun Orde Baru itu. Kemudian Ustaz, ikhlas itu yang tadi disebut itu adalah amalan hati. Memang betul. Ya, salah satu alternatif yang disampaikan tadi adalah membentuk keikhlasan tadi itu mengetahui, yaitu pengetahuan ilmu. Hanya begini, ilmu ini kan persoalan amalia akliyah. Ilmu itu amalia akliyah, sedangkan ikhlas itu amalia batiniah. Bagaimana kita menghubungkan keduanya ini? Yang maksud saya adalah hati itu bagaimana, adakah Ustadz semacam torikohnya atau jalan pelatihan ke arah hati yang ikhlas itu? Betapa banyak orang-orang yang kan capek-capek di organisasi Islam, capek-capek di organisasi politik Islam, tapi ujung-ujungnya bahwa tidak ada artinya, jadi sia-sia karena tidak ada keikhlasan di situ. Nah, disinilah yang ingin saya tanyakan, bagaimana? Apakah ada torikohnya untuk sampai kepada tingkat hati yang ikhlas? Walaupun kita sama-sama paham bahwa kualitas ikhlas beda-beda antar masing-masing orang. Mohon maaf, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cukup dulu ya. Nanti habis itu gelombang kedua. Silakan, Ustaz. Yang pertama tadi dari Bapak Jahrawi dari Bantul, Yogyakarta, mempertanyakan persoalan kita ini sekarang lagi di krisis eksistensi sensasional katanya. Dan juga banyak sekarang kita ini umat-umat ini apatis katanya. Jadi sebenarnya Bapak Jahrawi juga ayahanda bunda dimanapun berada, itulah kenapa tadi kita sampaikan bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, itu nggak harus mesti ditengok dan diketahui oleh orang lain. Agar kita kan banyak mencari pengakuan nih. Kita banyak sedekah supaya dibilang orang ahli sedekah. Kita nanti bantu jalan sebagainya, kalau nggak ditulis namanya di papan pengumuman marah-marah. Jadi sebenarnya yang paling besar itu adalah pengakuan Allah sama kita.
Mana tanda dan cirinya? Tanda dan cirinya adalah ketika apapun yang kita kerjakan, selepas kita beribadah, apakah sedekah ataupun yang lain, maka segala urusan kita setelah itu dimudahkan oleh Allah. Yang kedua, hati kita diberikan ketenangan. Karena kadang-kadang cerita ketenangan ini, boleh jadi rumahnya besar dan mewah. Mobilnya mewahnya bukan minta ampun. Tapi ternyata dia makan pun tak boleh lagi makan ikan asin. Dia tak boleh lagi makan kepiting. Tak boleh lagi makan udang. Sudah ditarik beberapa kenikmatan. Maka mana yang mengobatinya? Kalau kau sudah buat baik, rupanya tidak dianggap baik. Obatnya adalah ikhlas menerima apa yang sudah dibilang orang. Wah, itu buat baik karena ada maunya. Biarin. Seperti kata Bapak Dubes tadi. Ya kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi, wa mahyaya, hidup kita ini, bahkan mati kita itu, artinya selama kita lahir ke dunia sampai nanti menutup mata, ya harus ridho dong dengan apa yang sudah Allah tentukan. Tugas kita adalah memantaskan diri untuk menerima segala sesuatu yang sudah ditetapkan Allah. Kadang-kadang kita ini pengen mobil mewah, tapi Allah jauh lebih paham. Ini orang kalau dikasih mobil mewah, jangankan negur lagi keluarga saudaranya, buka kaca pun dia tak mau. Itulah kenapa dia tidak diberikan mobil yang mewah. Jadi di dalam hidup yang kompleks ini, dari berbagai elemen masyarakat manapun, untuk meredam itu, walaupun kita punya pangkat jabatan, meredamnya supaya tidak terlalu menampakkan pangkat jabatan kita di depan orang. Begitu juga dengan keilmuan yang kita miliki. Karena kan sebenarnya tidak ada yang kita miliki. Kalaupun ilmu yang kita miliki, kata Allah, wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Kalaupun kita berikan kau ilmu, kata Allah, itu cuma sedikit. Jangankan ilmu. Apa yang ada sama kita ini pun titipan. Jadi tidak boleh titipan ini membuat kita berubah dari eksistensi sebagai hamba Allah yang harus menebar manfaat rahmatan lil alamin. Jadi langkah-langkahnya, Pak, adalah menanamkan diri, meluruskan niat. Jangan sani, salah niat. Nah, jadi itu untuk Bapak Zahrawi yang di Bantul ya. Kita dikasih sakit, terima saja. Kita diberikan sehat, gunakan sehatmu untuk di jalan Allah. Kita diberikan pangkat jabatan, jadikan pangkat dan jabatan itu sebagai pelayan masyarakat. Kalau kau diberikan harta, jadikan harta itu menjadi satu jembatan yang mengantarkanmu kepada ridha Allah. Kalaupun kau punya ilmu, jadikan ilmu itu sebagai jembatan untuk orang mendapatkan cahaya-cahaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu. Yang kedua, untuk Pak Dubes kita, terima kasih banyak. Memang sangat luar biasa Pak Dubes kita tadi sudah memberikan beberapa pemaparan dan gambaran bahwa memang ikhlas ini adalah kunci dari segala macam perbuatan. Makanya hadis yang pertama turun itu babnya bab niat. Nah, innamal a'malu binniyat. Terus Pak Sahid Ardiansah tadi cuma menanyakan slide aja tadi itu nanti bisa Ya, diberikan 5, 6 dengan 9. Ya, nanti bisa dikirim sama Bang Maulana, insyaAllah. Syukran. Ya, Bunda, sehat-sehat Bunda. Kirim salam keluarga semua. InsyaAllah suatu saat kita jumpa. Untuk Cak Agus tadi, bagaimana sih menghubungkan keikhlasan itu dalam kehidupan sehari-hari? Jadi,
Kadang hidup memang kita seperti ini ya zaman sekarang. Mohon maaf nih agak sedikit apa ya. Kita zaman sekarang bahkan dari dulu, bukan sekarang aja. Kita nolong orang pas kayak nolong anjing kejepit. Waktu kejepit dia setengah mati, begitu kita lepaskan dari jepitan, kitalah orang yang pertama dia gigit. Bagaimana kita lihat dulu Kiai Haji Buya Hamka. Dia ingin memberikan kebaikan demi kebaikan. Bukan cuma untuk dirinya. Untuk umat, bahkan untuk bangsa dan negara ini. Tapi dia mendapatkan perlakuan yang zalim. Tapi hikmah yang dapat kita petik. Di manakah Buya Hamka menyusun tafsir Al-Azhar itu? Yang mana dia menyusun tafsirnya itu adalah di dalam sel. Di dalam penjara dia membuat tafsir. Nah, ini mencerminkan dan memberikan pelajaran sama kita. Bahwa jangan melihat sesuatu itu dari luarnya. Boleh jadi kita tengok niatnya tak benar. Ataupun perilakunya nggak benar. Tapi ternyata keinginan dan tujuan dari perbuatan dia adalah untuk menyelamatkan orang lain. Juga sekarang kita nolong orang sama kayak orang menolong orang mobil mogok. Pas mogok setengah mati kita sorong, begitu hidup ditinggalkannya kita jauh di belakang. Itulah fenomena kita. Makanya yakin dan percayalah bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari penglihatan Allah. Kalau yang kau buat baik, maka baiklah yang kau dapat. Mungkin tidak hari ini, besok. Mungkin tidak juga besok, lusa. Mungkin tidak lusa, ataupun bulan depan. Tidak juga bulan depan, boleh jadi tahun depan. Yang jelas, terkadang kita manusia ini sudah diberikan yang dia doakan 5 tahun, 2 tahun, ataupun 1 tahun yang lalu, dikabulkan di tahun depan. Kebanyakan kita kadang-kadang lupa bahwa apa yang sudah diberikan Allah ada hal yang pernah kita minta di 2 tahun ataupun 3 tahun yang lalu. Jadi Cak Agus, yang menyelamatkan kita hari ini hanyalah niat karena Allah, hidup karena Allah, mati pun karena Allah. Dicaci pun kita tak masalah. Dihina juga tak masalah. Dipuja dan dipuji juga. Jangan kita terbang. Dan kita ini hidup hanya titipan. Ilmu titipan, harta titipan, pangkat jabatan titipan. Gak ada yang kita punya. Bahkan ruh di dalam nyawa, di dalam badan kita ini adalah kepunyaan Allah. Jadi, kalaupun kita mau berbuat baik, buat baik aja. Walaupun dianggap orang itu modus. Tetaplah bersedekah. Walaupun ada orang yang bilang, alah itu sedekah supaya dibilang ahli sedekahnya itu. Tetaplah duha, tetap tahajud. Walaupun kadang-kadang dibilang orang alah. Supaya dibilang orang ahli ibadahnya itu. Dan ingat, satu petikan yang sudah diajarkan Nabi sama kita adalah al-adabu fauqal ilmi. Adab atau akhlak itu di atas ilmu. Jadi yang menghantarkan kita ini lulus jembatannya adalah akhlak. Mana pondasi akhlaknya adalah keikhlasan. Jadi terima saja Pak Kak Agus. Apapun yang dibilang orang udah biarin aja. Kita nggak pernah urusan yang lain kita pandang. Biarlah apakah orang, yang penting kita di mata Allah. Kita tetap menjadi hamba-Nya yang benar-benar memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan kita memberikan ketenangan serta kesejukan dimanapun kita berada. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, Ibu Sri Neni, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam. iya, saya mau bertanya tentang fikih Islam, fikih perempuan. Saya Fikih bertemu wanita. dengan, ya, Iya Bunda. saya bertemu dengan seorang gadis berusia 31 di masjid. Beliau cerita, saya bertanya kan pendidikannya apa? Dia pendidikannya S2, akidah filsafat. Dia dari Gontor. Saya pikir ini perempuan Islam ini, gadis ini begitu bagus ya potensinya untuk berdakwah. Saya bilang, Dek, sebaiknya Dek terjun ke bidang dakwah seperti Zainul MZ begitu kan. Dia bilang begini, saya tidak dilarang sama bapak saya tidak diizinkan untuk berdakwah. Saya bilang sayang dong itu ilmunya gitu kan. Itu yang kedua. Itu yang satu. Yang kedua, dia juga harus dapat izin masalah jodoh. Setiap dia didekati pria, dia cerita ke ayahnya. Pak, ada pria begini. Ayahnya bilang saya tidak bisa menerima. Begitu terus. Jadi ada banyak pria yang takut untuk bertemu dengan ayahnya. Sampai dia usia 31 sekarang belum ada jodoh. Begitu. Maksud saya, dan dia berkata, dan dia cerita bahwa hanya bapaknya itulah yang dekat dengan dia. Hanya pria satu itu, bapaknya itu yang dekat dengan dia. Dia belum pernah dekat dengan pria yang lain gitu. Jadi sepertinya dia dijaga oleh ayahnya untuk selalu menjaga gitu ya, untuk selalu menjaga hubungan dengan pria, jangan sampai kebablasan lah istilahnya gitu ya dalam pergaulan. Jadi sepertinya gadis ini gadis yang solehah. Begitu, dia tetap bercita-cita ingin suatu hari punya suami. Ilmu saya kan bagus Bu, saya ingin didik anak-anak saya begitu. Teman-teman saya yang sudah kelewat batas sekitar 30-40 udah give up katanya, sudah nyerah, tidak mau cari jodoh katanya gitu. Kalau saya tidak Bu, katanya gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah seorang ayah memang seperti itu, sebegitu diktatornya ya, harus mengatur anaknya yang perempuan harus patuh begitu, walaupun itu sesuatu yang baik, ataukah memang begitu dalam Islam, perempuan itu berdakwah misalnya, tidak boleh, karena memang kan di dalam Islam suara perempuan itu termasuk aurat ya, kalau tidak salah begitu. Begitu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jodohin Kang Asep, jodohin. Ini ada ini ada pertanyaan di chat nih Ustaz. Saya bacain ya. Dari Kang Dadang ya, KBP Jawa Barat. Dia semacam memberikan mention ya, perhatian tentang ikhlas. Banyak orang yang melakukan hal ini terutama pada saat pileg, pilpres dan pilkada. Sulit dibedakan dengan iklan. Antara ikhlas atau iklan. Bolehkah melakukan hal ini untuk partai Islam? Jadi kayak menunjukkan diri lah gitu ya. Supaya dipilih. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah dari Pak Saiful Yunus tentang cerita tentang potret orang perdesaan. Orang perdesaan yang hidup sederhana, ilmu mereka tidak tinggi-tinggi banget, tapi mereka dalam bermuamalah banyak ikhlasnya. Ikhlas itu amalan hati. Terus apa lagi? Oh ya, itu aja tambahan. Yang lain komen. Tambahan mungkin. Oh Pak Ustadz Ya, SKJ, silakan Ustadz. Ya. Baik, makasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin dari pertemuan pagi hari ini. Saya teringat ketika Ustadz tadi ada doa ya, kenapa Allah tidak mengabulkan doa untuk kita ini, itu karena Allah lebih tahu atas kalau dikabulkan, takut nanti jadi sombong atas doa yang dikabulkan itu.
ada beberapa tokoh mengatakan doa kita ini kadang-kadang terlambat ya. Ketika doa kita ini dikabulkan, pengen ini pengen itu sudah tua ya, sudah tidak boleh makan apa-apa tadi, makan jeroan dan lain sebagainya. Padahal waktu muda doanya sangat ya pengen ini pengen itu. Ketika doa itu dikabulkan, sudah tidak boleh makan apa-apa lagi. Jadi yang dikabulkan itu katanya terlambat begitu. Yang kedua, saya pernah bertemu dengan Ustadz Sambo ya, termasuk juga doa yang terlambat. Ketika periode sebelumnya itu kan umat Islam itu kan kita mendukung Prabowo, tapi kalah. Nah, katanya baru sekarang dikabulkannya doa itu. Nah, itu gimana Ustadz tentang doa yang terlambat dikabulkan? Terima kasih. Ya, sama-sama Ustadz. Oke, Ya, langsung saja. ini ada sedikit tambahan Ustadz. Ya, ini terakhir mungkin. Bagaimana peran KBPI tentang dakwah kita dalam kondisi generasi bangsa yang krisis moral dan keagamaan. Ya, itu tambahan. Makasih. Silakan. Yang pertama tadi Ibu Sri Heni yang bertanya, dia bertemu dengan seorang wanita usianya 31 tahun, dia S2, alhamdulillah S2 Akidah Filsafat. Setelah ngobrol sana kemari, memang Bunda, anak perempuan itu dia merupakan tanggung jawab ayah. Artinya apapun yang dia kerjakan, yang mempertanggungjawabkannya itu ayahnya. Maka mungkin sah-sah saja dan wajar-wajar saja ketika ada ayah yang menurut kita nih yang melihat nih, mungkin otoriter. Ataupun menurut yang kita lihat ya, ataupun yang kita dengar, terlalu harus mengikuti apa kata-kata ayahnya. Memang sebenarnya wanita itu harus mendengar dan harus menelaah apa yang sudah diarahkan oleh orang tuanya, terlebih lagi ayah dan bundanya. Jadi tidak salah ketika ayahnya mungkin ikut serta dalam memberikan nasihat mungkin, ataupun wejangan mungkin, ataupun petunjuk arahan untuk anak perempuannya. Terus kalau dia bertemu nih sama ada yang mau, ya kan, nggak dapat izin nih dari ayahnya, sikit-sikit nggak dapat izin, kawannya yang udah sampai 40 udah nih, Bu, kalau saya sih enggak. Mudah-mudahan bahagia seseorang itu tidak diukur dari harta yang dia punya. Kalau bahagia berumah tangga itu diukur, Pak Ustadz, aku kalau keluarga aku ini tenang, kalau aku udah punya deposito 2M di rumah. Pak Ustadz, aku akan tenang keluarga ini kalau mobil Alphard sudah terparkir di depan rumah. Pak Ustadz, aku tenang kalau punya ladang sudah seluas mata memandang. Kalau bahagia diukur dengan kekayaan, kenapa banyak orang yang kaya raya itu gonta-ganti suami? Bisa. Nah ternyata bahagia rumah tangga itu tidak melulu diukur dengan kekayaan. Yang kedua, di usia berapapun, di umur berapapun, menurut kita dia sudah kelewat. Tapi menurut Allah belum tentu. Karena Allah yang paling paham kapan dia menjumpai jodohnya, kapan dia menjumpai rezekinya, kapan dia menjumpai kebutuhannya, semuanya Allah yang ibarat kata Bunda, kita punya keinginan, tapi Allah punya kehendak. Nah, jadi dan tidak akan terjadi sesuatu kecuali yang dikehendaki oleh Allah.
Jadi boleh jadi kita kemarin harus 25, 27 nikah. Allah pengennya di 32. Bisa jadi tahun depan dia berumah tangga diundangnya bunda. Nah, jadi hidup ini ke depan jangan pernah dikhawatirkan. Berprasangka baik aja sama Allah. Kalaupun ku dapat ya Allah, alhamdulillah. Kalaupun tidak, aku bersabar menunggunya ya Allah. Nanti aku yakin dan percaya pasti kau berikan sesuatu yang membuat aku lupa bahwa kemarin-kemarin aku pernah susah, aku pernah sedih, aku pernah menangis karena menunggu, menanti pasangan hidup barangkali, ataupun pekerjaan barangkali. Semuanya akan Allah berikan sesuai dengan waktunya. Jadi tiap waktu pasti ada orangnya. Nah, itu aja bunda. Baru dari tadi Pak Dadang dari Jawa Barat. Banyak orang di pilpres, di pileg atau pilkada serentak, ya kan, yang baru kita lalui ini semua daerah. Boleh nggak Pak Ustadz kira-kira kita ini mendukung partai yang Islam supaya ada yang duduk di parlemen? Boleh. Karena Nabi itu, Pak Ustadz, saya ini guru. Nabi juga guru. Pak Ustadz, saya mantan anggota DPR. Nabi juga diplomatik yang paling unggul. Nah, Pak, saya pedagang. Nabi juga pernah berdagang. Ini artinya setiap sisi, setiap bagian dari kehidupan kita harus ada memang diisi oleh orang-orang yang implementasi hidupnya, tujuan hidupnya bukan hanya memperkaya dirinya, tapi juga untuk memperkaya orang-orang yang ada di bawah naungannya. Bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga menyelamatkan hak-hak dan yang perlu didapat oleh rakyat dan sejenisnya. Jadi di semua sisi sebenarnya kita harus ada ini, Pak Dadang. Tapi memang baik pun yang kita buat, pasti ada itu yang komentar, Pak Dadang. Apalagi di musim-musim pilpres, pileg, ya kan? Terus ada yang bertanya, bagaimana tadi Pak Ustadz doa? Kemarin kita dukung Pak Presiden yang sekarang, mungkin belum yang kemarin, tapi doanya tertunda. Itulah hidup ini berjalan sesuai maunya Allah. Kita maunya kemarin, tapi Allah maunya 5 tahun ke depan. Ya kita harus ridho. Kita harus terima. Namun, terlepas dari apapun kepentingan kita, terlepas dari apapun yang kita tuju dari momen-momen pilpres dan sejenisnya, yakinlah Pak Ustadz, saudaraku dimanapun berada, janganlah hidup hanya mengejar sesuatu yang sementara. Kita kejar jabatan. Sementara tiap hari jatah usia kita pun habis. Aku Pak Ustadz nunggu nanti jadi kepala dinas lah baru aku bisa ngasih sumbangan hewan kurban ke tiap-tiap masjid. Rupanya belum sampai jadi kepala dinas, baru mau dicalonkan. Lewat kawan tuh. Padam, tak jadi dia sedekah. Aku Pak Ustadz nanti kalau sudah jadi kepala bagian atau direktur utama, baru nanti kusumbang ke musola sana, ke masjid sana. Belum sampai jadi direktur, belum jadi sampai kabid kepala bidang. Lewat umurnya. Habis, padam. Artinya, ayahanda bunda, apapun kita hari ini, dimanapun kita berada, apapun pangkat dan jabatan, apapun jenis pekerjaan kita, tetaplah berjalan di atas maunya Allah. Dan tersenyumlah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dan bahagialah dengan apa yang sudah ada sama kita. Rumusnya begini, kalau kita tak mampu mendapati sesuatu yang kita inginkan,
maka belajarlah untuk mensyukuri apa yang sudah ada sama kita. Itulah dia yang membuat kita tenang. Oh Pak Ustadz, aku hari ini baru diberikan rezeki banyak, alhamdulillah. Karena kebaikan tidak ada kata terlambat. Oh Pak Ustadz, hari ini aku baru banyak uang. Silahkan kerjakan, sedekahlah sebanyak-banyaknya sebelum titipan itu diambil oleh Allah. Oh Pak Ustadz, aku hari ini tenang, aku sudah punya ladang. Jadikanlah ketenangan itu untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Tenanglah kau beribadah. Tenanglah kau bersedekah. Tenanglah kau menyapa saudara-saudaramu. Melihat anak-anak yatim, fakir, miskin. Kau gunakan hartamu untuk menyelamatkan orang-orang yang susah. Maka di saat itulah kesempatanmu untuk berbuat baik kepada orang banyak. Jadi itu saja, Pak Maulana. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Saya kira waktunya sudah sampai di waktu kegiatan pengajian kita. Terima kasih sekali lagi Ustadz atas pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari hati akan diterima dengan hati dan menjadi bekal, menjadi penyemangat, menjadi dorongan kepada kita untuk bisa lebih baik lagi menuju level keikhlasan kita masing-masing. Baik, Ustadz, terima kasih sekali lagi. Kita doakan mudah-mudahan tetap sehat dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal Ustadz kepada kita, dan insya Allah di kesempatan lain bisa bertemu ya Pak Ustadz ya, di kesempatan lain. Baik, Kanda Yunda, alhamdulillah pada Jumat pagi ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua. Kita akhiri kegiatan pengajian ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.